terhadap iman dan karakter kita. Ujian-ujian ini bukan didapat di dalam kelas atau di dalam gereja, betul nggak saudara-saudara? Ujian-ujian itu didapat dalam kehidupan kita di luar. Ya. Di kelas atau di gereja kita cuma belajar, tapi yang real ujian itu terjadi di luar kelas, di luar gereja. Ya, kemarin kita bahas di Eva ada yang namanya ujian waktu di padang gurun. Ya, ada juga ujian yang terjadi waktu kita sudah tinggal di Kanaan. Ya, dalam waktu kita makmur, ya, kita ujiannya makin besar. Ya. Jangan anggap waktu kita di padang gurun saja mendapat ujian-ujian seperti orang Israel. Tapi orang yang sudah hidupnya makmur, diberkati, nggak terlepas juga dari ujian. Sebab Tuhan itu senantiasa ya memberi sesuatu untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28. Itu untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Ujian-ujian yang dilakukan itu untuk membuat kita naik kelas, ya, ke level yang lebih tinggi, ke iman yang lebih kokoh, ya, pada karakter yang lebih, ya, bisa dipercaya, disebut kemarin, yang konsisten di dalam Tuhan Yesus. Nah, itulah yang akan saya bagikan hari ini. Jadi mudah-mudahan pengertian dan ilustrasi yang saya gambarkan ini boleh menjadi berkat dan bisa pada waktu kita dalam kebingungan atau apa, atau kita dalam hal konseling, ya, memberitahu orang, bisa melakukan semuanya dengan jelas gitu, karena kita punya gambaran, ya, siapa diri kita, yaitu siapa jiwa kita, siapa roh, ya, dan siapa tubuh. Sebab banyak orang yang sedang jatuh dalam kesusahan itu kadang-kadang bingung, ya. Dia tidak bisa ngambil keputusan. Nah, adalah tugas kita untuk mengerti di mana kita berdiri, siapa kita, ya, yang terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh itu, sehingga kita boleh memberitahu dengan benar, bukan hanya sesuatu yang keluar pluk aja, direct, ya, dari jiwa kita keluar, tapi semuanya melalui konseling dengan Roh Kudus yang ada di dalam roh kita juga. Demikian sharing pagi ini, semoga memberkati teman-teman. Terima kasih Pak Daniel. Saya percaya semua kita diberkati, amin. Jadi Tuhan katakan begini, Tuhan Yesus katakan, roh itu penurut, daging itu lemah. Tetapi Paulus katakan jiwa itu kuat. Karena benteng-benteng kesombongan manusia dibangun di jiwa. Nah, pagi ini Pak Daniel katakan, mari kita bangun kehidupan nyata kita dengan keputusan-keputusan yang benar di jiwa kita, yang didasari oleh konseling kita, keintiman kita dengan roh Tuhan. Ya, kejadian di alam nyata sehari-hari, things that we have in our life, in a natural realm, dalam alam nyata ini, sangat ditentukan bagaimana kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, membuat keputusan yang berdasarkan konseling, prinsip kebenaran, berdasarkan iman yang bertanya kepada pribadi Tuhan, kepada Roh Kudus. Wow, terima kasih Pak. Ya, jadi ada 3 bagian: kehidupan alam nyata, kehidupan kita, pribadi kita, karakter kita, yaitu jiwa kita, dan pribadi Tuhan. Mari belajar untuk hal ini. Dari 3 bagian ini, saya akan sambungkan. Saya khususkan pagi ini membahas tentang iman yang bertanya tadi, iman yang ke dalam tadi. Ya, judulnya iman yang bertumbuh karena keintiman dan pengetahuan firman. Ada banyak orang yang tidak bisa berkonseling dengan Tuhan, yang tidak bisa bicara dengan Tuhan, karena mereka tidak punya pengetahuan iman yang harusnya mereka miliki. Sebagai contoh, saya kasih ilustrasi. Kalau
Bapak Ibu seorang ahli di dalam kedokteran, seorang dokter maksud saya, didatangi oleh pasiennya. So a doctor visit by a patient, ya. Pasien itu pasien ya. Certain people that sick. Jadi this person come to doctor. Orang ini datang ke dokter, dia bilang begini, dokter, I feel pain in my head, headache, and also in my backside. I think my cholesterol little bit high at this point. Maybe my metabolism is not good. Jadi pasien ini ngomong tentang istilah-istilah kedokteran. Nah, kalau dokter nggak ngerti apa istilahnya, dokternya gini reaksinya. Nggak ngerti, dokternya bilang, ibu tadi bicara pakai bahasa apa? Bisa bubar rumah sakitnya, ya. Maka dokter juga langsung mengerti. Kalau seorang langsung nyambung dia, oh, ibu sudah cek darah belum? Mungkin insulinnya lagi nggak bagus, mungkin lagi aktif, atau mungkin ini, atau mungkin itu. Dokternya juga menggunakan istilah-istilah kedokteran. Akibatnya apa? Percakapannya nyambung, konselingnya nyambung, dan akhirnya ditemukanlah satu decision dari observasi yang diadakan, dari konseling yang diadakan. Bukankah demikian dengan Tuhan? Kalau kita tidak mempunyai dalam tanda kutip gaya pengetahuan, gaya bahasa, prinsip kebenaran yang sama dengan yang Tuhan miliki, kita datang mengeluhkan penyakit kita, mengeluhkan hidup kita, mengeluhkan segala keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang bisa kita ucapkan tadi. Sementara Tuhan menjawab kita dengan term-term rohani, dengan prinsip-prinsip kebenarannya. Nah, kalau kita tidak menangkap dalam tanda kutip gaya bahasa Tuhan, pengertian-pengertian Tuhan, maka saya pastikan setiap kali kita konseling dengan Tuhan, hasilnya adalah kita kecewa atau kita nggak mengerti apa-apa. Ya, nah pagi ini saya mau mengajar kita, perhatikan baik-baik. Saya akan buka rahasia firman Tuhan tentang pengetahuan yang dibutuhkan agar iman kita bertumbuh. Ya. Ada banyak orang beriman waktu dia terima Tuhan, dia iman, dia percaya. Tapi kalau dia tidak menambahkan pengetahuan, doesn't add the knowledge to his faith, maka saya pastikan dulu dia boleh percaya, tapi hari ini mungkin dia nggak percaya lagi. Coba kita buka sama-sama 2 Petrus pasal yang pertama, mungkin multimedia bisa bantu saya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai 8. Kita akan baca sama-sama. Ayo, yang sudah ketemu atau multimedia bisa? Oke. Ya, mari kita baca di screen saja biar sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Terus, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dengar baik-baik kepada saya pagi ini. Coba semua lihat saya. Target pertumbuhan iman kita adalah kita mengalami pengenalan, keberhasilan pengenalan akan Tuhan. Kita sukses mengenal Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu sukses mengenal Tuhan, saya umpamakan demikian. Kita seorang eksekutif dalam perusahaan kita. Dan di perusahaan kita ada owner. Kalau kita baru bekerja kita bekerja untuk owner ini perusahaannya, setiap kali kita bikin keputusan, kita akan tanya. Ya. Bahkan kadang-kadang kita perlu pernyataan yang sangat jelas face to face untuk kita bisa confirm bahwa owner mau kita kerjanya demikian. Tetapi saya percaya lewat pergaulan yang intim antara kita dengan owner, kita sebagai pekerjanya dan pemilik perusahaan di mana kita bekerja, kita mengerti gayanya, kita mengerti budayanya, kita mengerti keinginan hatinya, maka lama-kelamaan kita mengerti pola dan gaya dan apa yang owner kita maui tanpa kita perlu bertanya terlalu banyak. Ya.